Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Kita semua hidup di dunia tidak akan lama. Akan tetapi hidup kita di dunia sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada di dunia ini manusia yang kekal. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Semua manusia akan merasakan kematian. Yang kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Karena dunia kalau kita hitung sangat dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat sedikit sekali. Apabila Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari 24 jam misalnya. Kalau 24 jam itu ternyata di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau kita berumur 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita hidup. Apakah untuk mempertahankan 1,5 jam lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga? Di mana akal manusia? Perjalanan kehidupan akhirat teramat panjang dan sangat panjang sekali. Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, a'azakumullah, mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim agar kita bersungguh-sungguh mencari kehidupan akhirat. Dan Allah pun juga mengingatkan tentang hakikat dunia di dalam Al-Qur'anul Karim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepada kamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Sama tidak dengan perkataan kita, cari dunia, jangan lupakan akhirat. Tentu akan berbeda. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Artinya tujuan kita yang terbesar adalah akhirat. Adapun dunia jadikan ia wasilah menuju akhirat. Tapi kalau kita berkata cari dunia, jangan lupakan akhirat. Akhirnya akhirat menjadi sampingan. Seakan tujuan kita yang terbesar adalah dunia. Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari oleh kamu apa yang Allah berikan kepada kamu dari kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan kamu lupakan nasibmu dalam kehidupan dunia. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Allah menganggap dunia itu hina. Dan Rasulullah SAW pun juga dalam hadis-hadisnya menganggap dunia itu hina. Barangkali kita sering mendengar hadis tentang Rasulullah SAW dengan beberapa sahabatnya yang berjalan kemudian menemukan bangkai anak kambing yang kupingnya putus. Kemudian Rasulullah mengangkatnya dan bersabda, siapa yang mau membeli bangkai anak kambing ini? 1 dirham saja. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, kalau
kalaupun bangkai kambing ini hidup, kami tidak akan mau membelinya. Karena ia cacat. Bagaimana ini sudah menjadi bangkai? Apa kata Rasulullah? La dunya ahwan indallah. Dunia lebih hina di mata Allah daripada bangkai anak kambing tersebut. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Tapi rupanya manusia lebih senang bangkai anak kambing. Manusia berebut untuk mendapatkan bangkai anak kambing. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka perjalanan kita menuju kehidupan akhirat ini ternyata tidak mudah. Terjal. Banyak aral yang melintang. Apa itu halangan-halangan kita di dunia, Pak? Yang pertama, hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Hawa nafsu. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Hawa nafsu. Syahwat. Allah menciptakan syahwat pada diri manusia untuk kemaslahatan kita. Syahwat makan, syahwat minum, demikian pula syahwat kepada wanita, syahwat kepada kedudukan, syahwat kepada harta. Untuk apa? Supaya kelangsungan kehidupan manusia. Namun ketika syahwat itu dilakukan dalam hal perkara yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali syahwat itu membinasakan kehidupan kita. Syaitan, di mana iblis sudah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah berfirman, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau telah sesatkan aku, sungguh aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku akan datangi mereka, ya Allah, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan dan kiri mereka, dan Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hamba-Mu bersyukur, ya Allah. Subhanallah, ya akal Islam. Terasa berat sekali perjalanan kita menuju akhirat ini. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk senantiasa menaatinya. Wa qalilum mahum, namun mereka sedikit sekali. Maka ya akhi, dalam kesempatan sore hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana agar kita sampai kepada kehidupan akhirat dengan selamat. Kita sekarang alhamdulillah sudah rajin ngaji. Masya Allah, wajah-wajah yang bercahaya ini, yang begitu semangat untuk datang ke majlis ta'lim. Masya Allah, wajah-wajah yang terlihat, Masya Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Semua kita gembira dengan hidayah Allah. Semua kita bersyukur kepada Allah akan limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa beramal saleh. Namun Bapak sekalian, terkadang kita terkena sandungan batu dalam perjalanan kita. Nun di sana ada orang yang tertipu dengan banyaknya amal. Nun di sana ada orang yang tertipu dengan banyaknya ilmu. Di sana ada orang-orang yang tertipu dengan syahwat dan syubhat. Maka siapa di antara kita yang bisa menjamin diri kita bahwa kita akan mati di atas husnul khatimah? Siapa? Antum semua bisa menjamin bahwa kita akan meninggal dunia dalam keadaan wafat di atas kebaikan? Siapa? Tidak ada yang bisa menjamin. Kalau Rasulullah SAW saja mengabarkan, kata Rasulullah SAW, wa inna rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah sittina sanah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun lamanya. Sebatas apa yang tampak kepada manusia, ternyata ia termasuk penduduk api neraka.
Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Tidak saya, tidak antum. Namun Bapak sekalian, ikhwata Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan agar kita wafat di atas husnul khatimah. Ini yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana saya wafat di atas husnul khatimah, sehingga dalam kehidupan akhirat saya mendapatkan kebahagiaan. Ya akhal Islam, azakumullah. Lalu bagaimana kita bisa wafat di atas husnul khatimah? Yang pertama, yang ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Ibnu Abbas pernah membonceng Rasulullah SAW di atas keledainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka." Ya gulam, ihfazillah tajitu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menafsirkan hadis ini, beliau berkata, ihfazillah ay ihfaz hududah wa awamirah wa nawahiyah. Jagalah Allah artinya jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ay yahfazka fi dunyaka wa dinika wa akhiratika. Kata beliau, artinya Allah akan menjaga kamu dalam duniamu. Dalam duniamu kita apa? Kata beliau, kita dijaga harta kita, dijaga badan kita, dijaga istri dan anak-anak kita, dijaga akhirat kita, terutama ketika sakaratul maut. Allah menjaga kita ketika sakaratul maut. Ya akhal Islam, azakumullah. Siapa di antara kita yang tidak ingin dijaga oleh Allah pada saat detik-detik yang sangat kita butuh sekali pertolongan Allah, yaitu ketika sakaratul maut, di mana syaitan tidak berusaha mengambil kesempatan emas ini agar seorang hamba wafat di atas su'ul khatimah. Na'udzubillah. Detik-detik yang sangat menentukan sekali. Maka orang yang dalam hidupnya menjaga Allah, dia perhatikan perintah Allah, dia perhatikan larangan-larangan Allah, dia perhatikan batasan-batasan Allah dengan penuh kesungguhan, ya akhal Islam, maka orang ini dijaga oleh Allah sampai akhir hayatnya. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Ini yang pertama. Siapa di antara kita yang ingin dijaga di saat kita sakaratul maut? Siapa di antara kita yang ingin wafat di atas husnul khatimah? Jagalah Allah, jagalah agama Allah. Coba kita introspeksi diri. Sudahkah sholat kita jaga? Sudahkah berbagai macam perintah-perintah yang Allah perintah kepada kita sudah kita jaga? Demikian pula maksiat-maksiat itu sudahkah kita tinggalkan, ya akhal Islam, azakumullah. Dan itu, ya akhi, tidak mudah. Supaya kita bisa menjaga agama kita, menjaga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang paling utama dan modal kita adalah menjaga hati kita. Karena keselamatan hati itu segala-galanya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Subhanallah, ternyata keselamatan kita dalam kehidupan akhirat tergantung kepada keselamatan hati kita. Semakin hati kita selamat, ya akhi, semakin di akhirat pun kita selamat. Makanya dari itulah, ya akhi, pembersihan jiwa, pembersihan, ya, tazkiyatun nufus dalam Al-Quran sangat diperhatikan sekali.
Sampai-sampai ketika Allah hendak menetapkan tentang pentingnya tazkiyatun nufus, Allah bersumpah 11 kali. 11 kali Allah bersumpah. Dan tidak pernah Allah bersumpah sebanyak itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. Berapa itu? 11 kali. Silakan antum cari di mana surat yang Allah bersumpah sebanyak ini kecuali di sini. Dalam surat Asy-Syams. Allah bersumpah 11 kali untuk apa? Allah menyebutkan jawaban sumpahnya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Rupanya untuk ini Allah bersumpah sampai sebanyak itu, ya akhal Islam. Betapa pentingnya tazkiyatun nufus. Karena itu modal kita menuju perjalanan kita kepada kehidupan akhirat. Ketika hati kita sehat, ketika hati kita penuh dengan iman, kita akan kuat untuk beramal saleh. Naam ya akhal Islam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kesehatan hati itu ada pada 3 poros. Perhatikan ini. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu kita harus menjaga stamina dan kesehatan hati kita. Dengan cara apa? Beramal saleh. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita jangan sampai mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati kita. Apa itu? Maksiat. Dan yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bersihkan unsur-unsur yang bisa merusak hati kita dengan cara apa? Taubat. Berarti kuncinya 3 Pak. Alhamdulillah. Yang pertama apa? Hah? Yang pertama apa? Beramal saleh. Gunanya untuk apa? Untuk mempertahankan stamina hati. Yang kedua apa? Jauhi hal-hal yang bisa merusak hati kita dan melemahkan hati kita. Apa itu? Maksiat. Maksiat itu melemahkan hati, akhi. Iya. Orang yang jatuh kepada maksiat terkadang dijadikan oleh Allah berat untuk melakukan ketaatan. Dan yang musibahnya, orang yang jatuh kepada maksiat dibuka lagi pintu maksiat yang lainnya. Na'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang ketiga, bersihkan hati kita dengan cara banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk banyak beristighfar dan taubat. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan banyak dan beristighfarlah, karena aku, kata Rasulullah, setiap harinya bertaubat dan beristighfar 100 kali. Subhanallah. Ini modal perjalanan kita, akhi, yang paling utama, supaya kita bisa menjaga agama Allah dan Allah pun jaga kita. Tiada lain adalah modal yang paling utama menjaga hati kita, kekuatan hati kita. Sebab ketika hati kita lemah, kita pun lemah menaati Allah. Dan ketika hati kita kuat, kita pun kuat menaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ini yang pertama. Agar kita wafat di atas husnul khatimah. Yang kedua ya akhi, agar kita wafat di atas husnul khatimah, jangan menyelisihi Rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang sengaja menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 2 ancaman yang berat. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada, kata Allah,
Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Untuk apa? Untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Di sini Allah mewanti-wanti orang yang suka menyelisihi perintah Rasul. Mereka akan ditimpa dua perkara dan dua-duanya pahit ya akhi. Yang pertama antusibahum fitnah, ditimpa fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Kata Imam Ahmad, al-fitnatu asyirk. Yang dimaksud dengan fitnah di sini yaitu syirik. Dan memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sering menyebut syirik itu dengan fitnah. Seperti firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah, maksudnya syirik. Orang yang menyelisihi perintah Rasul SAW akan ditimpa dua perkara ya akhi. Yang pertama antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini apa? Syirik. Atau yang kedua, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adab yang pedih. Mau pilih yang mana? Ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih? Gak mau dua-duanya. Kalau begitu taatilah Rasul. Jangan selisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya akhi azakumullah, orang-orang yang suka menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam diseret oleh Allah kepada keburukan. Iya tidak? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah memberikan sebuah faidah yang bagus sekali ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nur, atau bukan An-Nur, saya lupa, Al-Mu'minun, di mana Allah mengatakan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Surat apa itu? Saya lupa. Surat An-Nur ya. Dan wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik. Kata Syekhul Islam ini memberikan faidah kepada kita bahwa zina itu bisa menyeret kepada kesyirikan. Orang yang senantiasa melakukan zina diseret oleh Allah kepada kesyirikan. Makanya kita jangan menganggap remeh maksiat sekecil apapun ya akhi. Kata Rasulullah, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Waspadalah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap remeh. Iya. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin berkata, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dalam tiga keadaan. Keadaan yang pertama, indal israr, ketika terus-menerus dilakukan, maka dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar. Yang kedua, indal ihtiqar, yaitu ketika kita menganggap remeh dosa itu, maka itu menjadi besar. Yang ketiga, ketika yang melakukan dosa kecil ini seorang yang menjadi panutan manusia. Misalnya yang melakukan dosa kecil ini seorang ustadz, sehingga diikuti oleh orang banyak, maka ini menjadi dosa besar, kata beliau. Ikhwata Islam azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa apa? Fitnah. Atau ditimpa apa? Adab yang pedih. La ilaha illallah. Berarti ya akhal Islam azakumullah, kewajiban kita adalah untuk ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang akan mendatangkan ya akhal Islam ampunan dari Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31 apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, ikhwatul Islam azakumullah.
Tapi ternyata ketika kita ingin ittiba tak mudah. Ketika kita ingin berusaha meretas tali sunnah tak mudah. Dahulu saja Al-Imam Asy-Syatibi, beliau bercerita dalam kitab beliau Al-I'tisam di muqaddimah kitabnya, menceritakan tentang dirinya beliau, pengalaman beliau. Di mana ringkas kata beliau berkata begini ya secara maknanya, ketika aku telah mempelajari sunnah, aku telah mempelajari ilmu, aku pun bisa membedakan antara hak dan batil. Aku bisa membedakan antara bid'ah dan sunnah, syirik dan tauhid. Namun kata beliau, aku dihadapkan pada suatu kenyataan yang pahit. Ternyata orang-orang masyarakat yang ada yang di sekitarku, rata-rata mereka melakukan perkara yang menyelisih sunnah. Sehingga kata Imam Ibn Asy-Syatibi, aku merasa bingung dan bimbang. Antara aku mengikuti adat istiadat manusia, akibatnya Allah murka kepada saya. Atau saya ikut sunnah Rasul, akibatnya manusia akan murka kepada saya. Saya bingung, kata beliau. Namun saya berpikir, kalau Allah ridho kepada saya, Allah pasti cukupi saya. Tapi kalau manusia ridho kepada saya sementara Allah murka kepada saya, siapa yang akan bisa menolong saya dari adab Allah Subhanahu wa taala? Maka ke Imam Asy-Syatibi, tidak ada jalan kecuali aku harus meretas sunnah. Menjalani sunnah, maka aku coba meninggalkan kebiasaan itu sedikit demi sedikit. Faqamat alayyal qiyamah wa tawatarat alayyal malamah. Tegak hari kiamat kepada saya. Cercaan bertubi-tubi menghampiri diri saya. Saya disebut begini, dituduh begini, subhanallah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ketika hendak memulai meretas tali sunnah, ketika beliau hendak mulai meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata menghadapi cobaan yang begitu berat dari masyarakatnya. Tak mudah. Siapa di antara kita yang ketika kita berkata, ya Allah aku beriman, aku ingin kembali, tapi ternyata Allah berfirman kepada kita, apakah kamu kira kami akan membiarkan kamu berkata beriman sementara tidak diuji? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, kata Allah. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Ketika kita berkata, ya Allah, aku sudah menemukan kebenaran, aku ingin kembali kepada Engkau, aku ingin taubat kepada Engkau, aku beriman kepada Engkau, ternyata sekonyong-konyong ujian menerpa kita. Allah ingin tahu sebatas amanah kejujuran kita dalam ittiba. Ya Allah. Dahulu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Kemudian beberapa saat kemudian, beberapa bulan atau beberapa hari, Rasulullah mengirimkan sebagian dari ghanimah untuk sahabat ini. Sahabat ini ketika dia menerima hadiah dari Rasulullah, dia berkata, apa ini? Lalu sahabat ini pun datanglah kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, apa ini? Kata Rasulullah, ambil saja, itu hakmu. Kata sahabat ini, hai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk ini. Kemudian Rasulullah bertanya, lalu apa yang kau inginkan? Kata sahabat ini, aku masuk Islam dengan harapan supaya ada panah menancap di kerongkongan saya. Lalu saya pun mati syahid di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? In tasduqillah yasduqka. Kalau memang kamu jujur kepada Allah, Allah jujur kepada kamu. Rupanya tak lama kemudian diumumkan perang. Orang ini pun ternyata berangkat perang.
Setelah selesai perang, Rasul bertanya tentang si fulan. Dicarinya jenazahnya, ternyata benar. Panah itu sudah menancap di kerongkongannya dan sudah mati syahid. Apa kata Rasulullah? Sadaqallah fasadaqah. Dia memang jujur, Allah pun jujur kepadanya. Sekarang saya mau tanya, saya dan antum, kita jujur tidak ketika kita mengatakan saya siap ittiba kepada Rasulullah? Sudah sejauh mana kejujuran kita dalam perkataan kita? Saya beriman kepada Allah, saya ingin mengikuti Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Naam ya akhal Islam. Sekarang saja kita lihat orang yang berusaha mengikuti tali sunnah itu, mulai ujian itu ada. Dituduh teroris. Itu yang jenggot-jenggot, hati-hati ya. Ya, ISIS katanya. Yang bercadar dituduh teroris. Ini ujian yang sebetulnya tak seberapa dibandingkan ujian para nabi dan rasul, ikhwatul Islam azakumullah. Namun itulah sudah saya sebutkan tadi, ternyata memang tak mudah untuk ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mudah. Sementara kita ingin wafat di atas keimanan dan keislaman, sementara kita ingin wafat di atas husnul khatimah, tapi Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh berjihad untuk mendapatkan surga dan siapa yang sabar di antara kalian. Allah juga berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum menimpa kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa apa? Kesulitan, musibah, bahkan mereka diguncang keimanan mereka. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Subhanallah. Ternyata untuk meraih surga tak mudah. Ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, idhab unzur ilaiha, pergilah lihat surga. Lalu malaikat Jibril pun datang dan berkata, ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali pasti sangat berharap masuk surga. Kemudian kata Rasulullah, huffatil jannatu bil makarih. Lalu kemudian surga pun dikelilingi oleh sesuatu yang sulit. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, lihat lagi. Lalu malaikat Jibril kembali dan berkata, ya Allah, aku khawatir tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Huffatil jannatu bil makarih, kata Rasulullah. Surga itu dikelilingi oleh yang susah. Susah maksudnya apa? Susah untuk hawa nafsu. Amalan soleh itu tidak disukai oleh hawa nafsu, Pak. Untuk beriman kepada Allah itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Musuh-musuhnya terlalu banyak. Syaitan tidak suka, baik syaitan jin maupun syaitan manusia. Belum lagi hawa nafsu dan syahwat kita pun juga tidak suka. Makanya berat. Banyak larangan. Terkadang ada orang berkata, apa sih agama ini? Kok dikit-dikit nggak boleh nih, nggak boleh. Nah, memang berat. Makanya Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal sekali. Sesungguhnya ia adalah surga. Wallahi surga ya akhul Islam azakumullah. Maka ini ya akhi, agar kita wafat di atas husnul khatimah, hendaknya kita ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan menyelisihi perintah Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Yang ketiga, agar kita wafat di atas husnul khatimah, yaitu bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Bersungguh-sungguh dalam beramal saleh.
Amalan yang apa Pak? Banyak. Namun saya ingin menyebutkan 3 amal yang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa itu sudah dijamin pelakunya akan wafat dalam keadaan kebaikan. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah tentang mimpi Rasulullah SAW melihat Allah. Kata Rasulullah, ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Ra'aitu Rabbi al-barihata. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah. Fi ahsani suratin, dalam bentuk yang sangat indah. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang dipersengketakan, yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Faqultu la adri ya Rabb. Lalu aku berkata, kata Rasulullah, tidak tahu ya Allah. Fawadu'a kaffah baina mankibai hatta wajadtu burdahu baina sadyai, kata Rasulullah. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara 2 pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara 2 dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Aku pun tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqal, lalu Allah berfirman lagi, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Maka Rasulullah bersabda, na'am ya Rabb adri. Aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa ammal kafarat. Adapun amalan yang menggugurkan dosa, famasyul aqdami ilal jama'at. Berjalan kaki menuju salat berjamaah. Wantidharus salawati ba'da salawat, menunggu salat sampai salat berikutnya di masjid. Wa isbaghul wudu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Lalu Allah berfirman apa? Dengarkan atau apa firman Allah? Shadaqta ya Muhammad. Kamu benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalik 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi ka yaumi waladathu ummu. Siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Hanya 3. Apa itu? Apa tadi Pak? Berjalan menuju masjid dijaga oleh dia. Apa lagi? Menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Antum Masya Allah duduk setelah sholat maghrib sampai sholat isya sambil menunggu sholat. Apalagi sambil mengaji duduk. Alhamdulillah. Dalam riwayat Tirmidzi kata Rasulullah, wantidharus sholawati ba'da sholat fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, kata Rasulullah. Menunggu sholat sampai sholat berikutnya itu sama dengan ribat. Apa itu ribat? Berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudu di saat sulit, ketika kita sakit atau sangat dingin, ya. Kita tetap sempurnakan, kita berwudu 3 kali sepertinya wudu Rasulullah dan para nabi. Kata Rasulullah, kata Allah, siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan ia akan meninggal dalam keadaan baik. Bersyukurlah antum yang senantiasa rindu kepada masjid. Bersyukurlah antum yang ketika mendengar adzan hati antum rindu untuk segera berjalan bermunajat kepada Allah. Karena perjalanan antum ke masjid perjalanan iman. Banyak orang yang bisa menentukan Gunung Rinjani, mendaki gunung sampai ke puncaknya, mudah bagi dia. Tapi untuk berjalan kaki ke masjid 200 meter sulit. Iya tidak? Iya. Karena memang ternyata perjalanan menuju masjid perjalanan iman. Butuh kepada kekuatan iman ya akhwat Islam. Azakumullah. Sudah masuk isya. Sudah masuk isya. Hah? Ini dengar ada salat adzan?
Teruskan aja. Ikhwatul Islam azakumullah. Rasulullah SAW dalam hadis ini menceritakan tentang mimpi beliau melihat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sangat indah. Dan ternyata Allah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan apa yang sedang diperdebatkan oleh para malaikat. Ternyata tentang amalan penggugur dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Ternyata amalan penggugur dosa yang Rasulullah sebutkan 3 perkara. Siapa yang menjaga 3 perkara ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan baik. Berjalan menuju masjid. Salat 5 waktu. Masya Allah. Ya akhi, untuk menjaga 3 perkara ini butuh kesungguhan. Antum menunggu di masjid sampai sholat pada maghrib sampai isya. Apalagi kalau antum dari pada asar. Saya waktu kuliah di Madinah, saya berkunjung ke rumah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kemudian waktu itu pas sholat asar kita pergilah ke masjid yang dekat rumah beliau. Rupanya yang adzan bapaknya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang umurnya lebih dari 100 tahun. Kemudian kata Syekh, ayahku ini sudah 20 tahun lebih dia pergi ke masjid waktu asar dan tidak pulang kecuali waktu isya. Sudah 20 tahun konsisten terus pergi waktu asar. Setelah asar dia berzikir kepada Allah sampai maghrib. Setelah maghrib berzikir kepada Allah sampai isya. Luar biasa. Akhul Islam azakumullah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan untuk beramal saleh. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kata Syekh Utsaimin rahimallah. Di sini ada sebuah faidah dalam ayat ini. Kenapa Allah menyebutkan setelah ibadah itu isti'anah? Karena ibadah itu berat. Maka kita minta pertolongan kepada Allah supaya dibantu untuk ibadah. Dan ini sepadan dengan doa Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku. Untuk apa? Untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Antum tahu tidak, Pak? Zikir itu amalan yang sangat ringan loh. Siapa di antara antum yang tidak mampu mengucapkan subhanallah? Bisa? Bisa. Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan alhamdulillah? Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Ringan? Ringan. Tapi pahalanya besar tidak? Besar. Iya. Allah berfirman, "Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Lelaki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan buat mereka ampunan dan pahala yang besar. Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada 2 kalimat yang diringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Mudah, ringan, tapi siapa di antara kita yang suka berzikir? Ketika Bapak bawa mobil, Bapak selingi enggak dengan subhanallah, alhamdulillah? Ketika Bapak ada kekosongan, selingnya tidak subhanallah, alhamdulillah? Atau kita lebih suka ngobrol? Padahal amalan ringan. Kata Rasulullah, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah saja bisa memenuhi timbangan. Tapi siapa di antara kita yang selalu lisannya basah dengan zikir kepada Allah? Kenapa kita lebih senang ngobrol, ngalor ngidur, ketawa, ketiwi dan yang lainnya daripada berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar?
Itulah ya akhi, ternyata memang kalau Allah tidak bantu, kita tidak mampu. Makanya Rasulullah SAW berdoa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah supaya kita bisa istiqomah selalu pergi ke masjid, Pak. Bahkan minta kepada Allah supaya hati kita ini cinta kepada masjid. Karena kata Rasulullah, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, selalu rindu kepada masjid. Masya Allah. Ikhwata Islam, ini di antara perkara yang membantu kita insya Allah agar kita wafat husnul khatimah. Kemudian ya akhwat Islam azakumullah. Sekarang saya ingin membahas tentang hal-hal yang membuat kita mudah masuk surga. Yang pertama yaitu menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena untuk menempuh jalan surga itu harus kita tahu jalannya. Kalau antum mau pergi ke Jakarta tapi nggak tahu jalannya, atau antum mau pergi ke Mataram nggak tahu jalannya, nggak pernah tahu Mataram di mana, nggak mau tanya orang, nggak mau lihat peta juga, saya yakin antum nggak bakalan sampai, mas. Tapi kalau antum tahu nih jalannya, sudah paham, insya Allah akan mudah sampai ke sana. Demikian pula kita ingin pergi ke surga, tapi kita tidak tahu jalannya, kita malah masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Makanya kewajiban kita menuntut ilmu. Tanyakan kepada ahli matematika, apakah ada dalam ilmu matematika rumus masuk surga? Ada? Tanyakan kepada para ahli kimia, apakah ada dalam ilmu kimia rumus masuk surga? Ada? Dalam ilmu biologi, ilmu dunia sana, di mana adanya? Adanya hanya dalam ilmu Allah, dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW sabda dalam hadis lain, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah jadikan ia faqih dalam agama. Berarti tanda orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, siapa? Dia tidak mau peduli sama agamanya. Dia tidak mau menuntut ilmu Allah. Yang dia pikirkan hanya hawa nafsu dan syahwat. Na'udzubillah. Apalagi yang bisa memudahkan jalan kita menuju surga? Di antaranya ya akhal Islam, berakhlakul karimah. Berakhlak al-karimah. Iya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu akhlakul karimah. Dan yang banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka itu lisan dan kemaluan. Akhlak. Akhlak itu mempunyai kedudukan yang luar biasa dalam Islam. Di awal-awal Rasulullah dakwah, selain tauhid yang Rasulullah ajarkan, akhlak. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Madza ya'muru hadzal nabi?" Apa yang diperintahkan oleh nabi ini? Kata Abu Sufyan, "Yaqul u'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa ya'muruna bis shalah was-silah wal afaf." Ia berkata, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ia memerintahkan kami untuk sholat, menyambung silaturahim dan menjaga kehormatan. Akhlak ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah di awal-awal dakwah. Akhlak. Banyak di antara kita menganggap remeh masalah akhlak.
akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sesama muslim, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada, Masya Allah kata Syekh Utsaimin, akhlak itu ada dua macam. Akhlak kepada manusia, makhluk, dan akhlak kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah bagaimana? Akhlak kita kepada makhluk banyak. Akhlak kepada para sahabat, akhlak kepada para ulama, para umara. Ya, demikian pula akhlak kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada tetangga. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Pembahasan tentang akhlak tentunya pada tempatnya. Maka yang kedua yang memudahkan kita masuk surga, al-akhlaqul karimah. Akhlak yang baik, yang mulia. Itu insya Allah akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Bahkan kata Rasulullah, wa inna rajul la yablughu manzilatas sa'imil qa'im bihusni khuluqihi. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Seseorang itu bisa sampai kepada derajat orang yang suka berpuasa dan suka sholat malam hanya dengan akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW berkata, ana za'im ya baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku jamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Insya Allah. Coba tanya, kita sudah berakhlak belum? Jangan jauh-jauh lah. Tersenyum kepada saudara kita. Tersenyum. Kita ini kalau ketemu sama teman ini suka senyum gak sih? Atau cemberut adanya? Padahal kita tahu atabassum fi wajhi akhika sedekah. Tersenyumnya kamu di wajah saudaramu itu sedekah, Masya Allah. Itu sudah akhlak. Kalau antum ketemu sama teman dalam keadaan bermuka masam, kira-kira orang seneng gak Pak? Seneng gak? Gak seneng. Orang pun mau deket sama kita males. Kenapa? Karena wajah kita bermuka masam terus. Sementara orang yang Allah haramkan dari api neraka siapa? Selain orang yang mentauhidkan Allah. Kata Rasulullah, yahrumu 'alan nar 'ala kulli hayyinin layyinin sahlin qarib minan nas. Haram atas api neraka atas setiap orang yang hayyin tawadu, layyin lemah lembut, sahlin mudah dalam bermuamalah, qarib dan dekat kepada manusia. Sementara wajah kita nggak pernah senyum. Orang jauh nggak mau dekat ke kita, nggak dekat ke kita. Tapi dengan kita senyum, orang akan dekat dengan kita dan kita masuk dalam hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Iya. Jangan remehkan senyum, Pak. Senyum mudah nggak sih? Cuma senyum aja nggak susah, alhamdulillah ya. Cuman terkadang kita ini senyumnya mahal, Masya Allah. Buat senyum aja, Allah ya Rabbi. Iya. Akhlak. Itu insya Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju surga, insya Allah Ta'ala. Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Ini juga perkara yang memudahkan masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb, wa bil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi, maka wajib dia masuk surga. Sebetulnya banyak amalan-amalan yang bisa memudahkan kita masuk surga. Namun kita cukupkan dengan hal itu dan kita buka tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apa maksud berjalan ke masjid? Apakah berjalan kaki atau dengan kendaraan? Berjalan kaki, Mas. Karena semua hadis yang menyebutkan pergi ke masjid selalu berjalan kaki. Iya. Yang lebih sharih lagi dalam sebuah riwayat Al-Bazzar dan disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ada seorang laki-laki yang paling jauh rumahnya dari masjid. Itu di ujung awali sekitar 5 kilo.
La tukhti'uhu shalah, tapi ia tidak pernah absen dari salat berjamaah. Kemudian dikatakan kepada dia, lau ishtaraita himaran, bagaimana kalau kamu membeli keledai saja? Dengan keledai itu bisa menghindarkan kamu dari panasnya ramdha, apa itu, pasir, dan membantu kamu di kegelapan malam. Apa kata dia? La uhibbu dzalik, saya enggak mau. Saya ingin langkah kakiku mengangkat derajat dan mengampuni dosa. Apa kata Rasulullah? Allah sudah memberikannya semua untukmu. Orang ini disuruh beli apa? Kendaraan. Dulu kendaraan apa? Keledai atau unta. Kalau sekarang apa? Honda atau Yamaha. Ternyata orang ini menolak. Dan dia berkata, saya ingin setiap langkah kaki saya dihitung oleh Allah. Insya Allah. Berarti itu menunjukkan ke masjid itu sunahnya apa? Jalan kaki. Ya. Tapi daripada antum malas, mendingan naik motor, Pak. Wah, malas jauh 2 kilo. Ya wis lah, naik motor lah daripada enggak. Ya. Tapi kalau antum bisa, Masya Allah. Sekitar setengah tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, saya kedatangan tamu dari Jambi, Pak. Dia bilang, alhamdulillah Ustadz, saya dapat hidayah melihat Roja TV, alhamdulillah. Dia pun juga ngobrol-ngobrol, dia bilang, jarak saya dari rumah ke masjid 5 kilo Ustadz. Alhamdulillah saya tidak pernah absen satu sholat pun juga. Sementara rumah saya dengan masjid itu harus melewati hutan. Kata anak, di waktu subuh pun antum pergi? Iya, saya pergi jam 3. Melewati hutan, gak takut harimau, tawakal sama Allah. Anak mikir kalau anak gak bisa kayaknya nih. Iya, antum luar biasa sekali, subhanallah. Ya. Jarang akhi orang-orang seperti itu yang sangat cinta kepada masjid. Ya. Apa makna hadis yang mengatakan barang siapa yang jujur kepada Allah maka Allah akan mewujudkan cita-citanya? Memang cita-citanya apa? Jadi presiden? Jadi apa? Kata Ibnu Hazm, cita-cita yang paling tinggi itu surga. Kalau cita-cita dunia rendah, Mas, rendah. Karena dunia rendah tidak? Rendah. Surga itu tinggi tidak? Tinggi. Maka cita-cita mukmin itu tinggi semuanya. Kenapa? Kalau ditanya apa cita-cita kamu? Saya ingin masuk surga. Subhanallah. Ini baru cita-cita. Kalau ini kamu jadi apa? Jadi dokter. Itu dunia. Rendah dunia itu. Berarti cita-cita kamu rendah. Kalau memang kamu jujur ingin masuk surga, berarti kejujuran itu harus terrealisasi dalam apa? Perjuangan mendapat surga. Berjuang melawan hawa nafsu. Berjuang untuk terus-menerus menaati Allah dan istiqomah sampai akhir hayat. Dan itu tak mudah. Iya. Hukum nonton sinetron itu dosa besar apa dosa kecil? Pak, dahulu para sahabat gak pernah nanya ke Rasulullah, "Hei Rasulullah, ini dosa besar apa dosa kecil?" Gak pernah. Kata Imam Al-Qurtubi, para sahabat itu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah tanpa melihat apakah itu dosa besar atau dosa kecil, dan mereka melaksanakan semua perintah Allah tanpa mereka melihat apakah itu wajib atau sunnah. Sementara kita nanya-nanya dulu, ini hukumnya dosa besar apa dosa kecil ya? Apa maksud antum? Iya. Ini khawatirnya ini jadi kayak cuma dosa kecil ini sekali-kali nggak apa-apalah. Iya. Hati-hati. Dosa kecil itu bisa menyeret kepada dosa besar kalau kita terbiasa dan menganggap remeh dosa kecil. Sekarang sinetron tuh saya mau tanya, di dalamnya apa sih? Sinetron beneran apa bohongan? Antum dibodoh-bodohin mau?
Antum di situ ketawa, menangis, padahal dibodoh-bodohin. Yang kedua, ada perempuan cantiknya nggak di situ? Minor-minor. Itu matanya kemana? Sementara Allah menyuruh untuk menundukkan pandangan. Yang ketiga, bertambah nggak keimanan antum dengan nonton sinetron? Enggak. Bertambah nggak pahala antum dengan nonton sinetron? Enggak juga. Bertambah nggak ilmu antum dengan nonton sinetron? Enggak juga. Taib, kalau begitu apa yang antum harapkan dari situ? Ya senang aja Ustadz. Ya akhi. Iya, senangnya sementara kok. Iya, kalau kita zikir lebih baik, baca Quran lebih baik. Iya. Nah ini ya akhul Islam, azakumullah, apalagi kalau sinetronnya itu mengandung ritual-ritual ibadah. Kayak Mahabharata, itu kan isinya ibadah kepada selain Allah. Hati-hati, ya. Itu dia yang dikhawatirkan mencuci otak kita. Setidaknya kita tidak mengingkari kesyirikan mereka. Hati kita sudah tidak ada pengingkaran lagi. Ini saja sudah bahaya. Sementara kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan apa? Tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hatinya. Kalau tidak diingkari dengan hati, apa yang terjadi? Jatuh dosa. Iya. Nah ini akhi azakumullah, sebagai bahan renungan saja. Barang siapa yang membaca doa masuk pasar, ganjarannya sangat besar sekali. Tapi hadis ini bermasalah. Memang hadis ini berselisihkan oleh para ulama sahih apa tidak. Tapi Syekh Salim bin Id Al-Hilali mempunyai buku khusus tentang takhrij hadis ini. Dan beliau berkesimpulan hadis ini sahih. Iya. Beliau menyebutkan semua jalan-jalannya panjang. Kemudian membawakan syawahid-syawahidnya dan berkesimpulan bahwa hadis ini sahih. Iya. Ustadz, bagaimana hadis ini? Seorang laki-laki yang berjalan menggandeng tangan istrinya, maka akan digugurkan dosa-dosanya. Hadis palsu ini, Pak. Salah satu amalan yang menggugurkan dosa adalah berjalan kaki untuk sholat berjamaah. Bagaimana jika jarak rumah kita hanya 100 meter, kemudian kita menggunakan kendaraan untuk pergi? Terhitung sama, sudah disebutkan tadi. Tidak sama. Tetap yang berjalan kaki jauh lebih besar. Coba kalau 100 meter, 1 meternya itu berapa langkah? 1 meter berapa langkah? 2,5 langkah atau 3 langkah? Tapi 3 kali 100 berapa? 300 kebaikan. Bayangkan, pulang pergi berapa? 600. Bayangkan, setiap hari 600 kali 5 berapa? 3.000. Berarti setiap hari 3.000 kesalahan digugurkan oleh Allah dari antum. Mau tidak? Masya Allah. Tapi terkadang maaf ya, kita ini terkadang lebih semangat ketika diberikan iming-imingan dunia. Coba diumumin di masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti habis sholat akan dibagikan uang per orang 2 juta. Kira-kira penuh gak tuh masjid? Tapi kalau dipanggil hayya 'alal falah, cuek. As-salatu khairum minan naum. Iya. Imannya kepada hari akhirat lemah. Sementara orang yang beriman kepada kehidupan akhirat dan tahu bahwa dunia itu sementara dan akhirat lebih mulia, dia lebih semangat ketika mendengar apa? Pahala. Iya. Bagaimana cara menjaga hati biar tidak was-was dalam melakukan niat tatkala melakukan sholat berjamaah? Kenapa harus was-was dalam niat, Pak? Rasulullah mudah kok sholatnya. Kata ya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk perkara yang diada-adakan adalah
10 perkara sebelum sholat. Ya, ada orang sebelum sholat susah banget Pak. Usolli fardadh dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Allah. Ketika Allah itu katanya harus niat lagi. Allah. Nggak bisa juga. Dicoba lagi. Allah. Nggak bisa juga. Pas Allah, imamnya ruku, Allahu Akbar, bisa. Kata Ibnu Jauzi, aneh sekali orang ini. Ketika imam ruku langsung bisa. Apa yang membedakannya? Itulah ya akhwat Islam, azakumullah. Ini godaan setan. Sementara Rasulullah sholatnya mudah sekali ya kan? Rasulullah bersabda kepada seorang yang tidak baca sholatnya apa? Idza qumta ila shalah fatawadda thumma istaqbilal qiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, berwudulah, kemudian menghadap kiblatlah, lalu bertakbir. Mudah. Dan niat itu otomatis ada. Tidak pernah ada orang berkata, tadi saya makan tanpa niat. Mungkin nggak? Coba ceritakan ke saya, gimana kamu kok makan tanpa niat? Itu tiba-tiba tangan saya gerak sendiri. Tiba-tiba mulut saya buka sendiri. Tahu-tahu masuk aja. Nggak mungkin. Yang namanya makan orang tuh dengan niat sebelumnya ya kan? Bahkan terkadang teman antum aja tahu antum mau pergi sholat duhur. Mau kemana Pak? Ke masjid sholat duhur ya? Iya. Masa kita nggak tahu niat kita sendiri? Ajib. Berjalannya kita ke masjid aja sudah otomatis mau sholat duhur. Makanya mudah, Islam itu mudah. Inna dina yusrun, kata Rasulullah. Agama itu mudah, tapi kitanya maunya yang susah-susah. Ya. Jangan dipersulit Pak, jangan dipersulit. Kalau ada was-was dalam hati, ya segera tepis. Itu syaitan. Ya, cuekin aja. Bagaimana kiat-kiat agar kita konsisten mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini sebetulnya dalam pelajaran khusus harusnya. Namun secara ringkas saja, agar kita konsisten, yang pertama butuh keikhlasan. Sebab orang yang tidak ikhlas tidak bisa konsisten. Yang kedua, kita butuh teman yang saleh, yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menuntut ilmu dan konsisten di atas sunnah. Teman-teman yang di atas sunnah. Kemudian yang ketiga, ya akhwat Islam, agar kita konsisten di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita harus apa? Selalu duduk di majelis ta'lim. Selalu mempelajari sunnah Rasul, keutamaan-keutamaannya, apa sih keutamaan-keutamaan dan pahala yang bisa kita dapatkan dari situ. Itu yang selalu insya Allah mempertahankan semangat kita terus. Ya. Kemudian membaca bagaimana sejarah para ulama terdahulu yang begitu sangat semangat berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan yang lain-lain. Allahumma mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.